Ini adik-adik boleh penuhin aja nggak apa-apa. Langsung dipenuhin boleh, ndak dibiarkan seperti gambar endok ceplok nggak apa-apa lah ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Saya Koben. Pada video kali ini, Koben akan membahas mengenai limit, continue, discontinue ya. Yang kita kenal kadang istilah limit kiri, limit kanan gitu ya. Ini adik-adik ya, ini Koko udah menuliskan syarat daripada fungsi itu disebut continue ya. Nah ini fungsi itu disebut continue di nilai X sama dengan A. Jadi maksudnya nih X sama dengannya berapa gitu ya nilainya gitu ya. Jika berlaku FA ini maksudnya nanti nilai X-nya diganti A ya, angkanya. X-nya diganti angkanya berapa nilai X-nya. Itu ada, maksudnya ada itu bisa dihitung. Jadi nilainya bukan tak hingga gitu. Maksudnya kalau nilainya tak hingga atau tidak terdefinisi itu kan tidak bisa dihitung istilahnya. Ya. Yang kedua, limit X mendekati A Fx itu juga ada. Ada itu arti kata ya juga sama, bisa dihitung gitu ya. Nah, terus limit ini ada penjelasan dalam kurung nih, maksudnya nanti digunakan A kurang A min A plus. Ini maksudnya adalah jika X-nya itu kurang dari nilai A, ini A min, ini artinya ya. Jadi A min ini jika X kurang dari A. Untuk yang X A-nya positif, ini maksudnya untuk X yang lebih dari A. Nah, nanti kita buktikan apakah ini nilainya sama. Nah, kalau sama itu ada juga nilainya. Jadi maksudnya kita ini digunakan jika nanti fungsinya itu diberi batas, batasannya itu seperti ada tulisan kurang dari, lebih dari gitu ya. Kalau cuma X sama dengan A, ini kita gunakan yang ini aja, cukup ya. Nah, untuk yang ketiga, limit X mendekati A Fx. Jadi maksudnya syarat kedua apakah sama dengan nilainya dengan syarat pertama. Nah, ini maksud yang syarat 3. Syarat 2 nilainya berapa? Apakah sama dengan syarat pertama? Nah, kalau sama, berarti itu dikatakan continue. Kalau nggak sama kok, ya berarti discontinue. Jadi nilainya harus sama. Jadi syarat tiga-tiganya ini harus dipenuhi. Ini kok ada contoh ya adik-adik nih. Selidikilah apakah fungsi fx 2x kuadrat min x ini continue di x sama dengan 1. Jadi ini suruh selidiki ya. Nah, ya kita lakukan syarat pertama. Jadi kerjakan tiap syarat ya. Jadi A, jadi maksudnya F1. Nah, ya, A-nya 1 nih, kan X sama dengan A. Maka, ini kita istilahnya X-nya ini diisi 1 gitu ya. Jadi, 2 kali 1 kuadrat min 1. Ini jawabannya 2 min 1 ya. 1. Nah, ini nilainya ada maksudnya, ini ada. Ini ada ya. Yang kedua, limit X mendekati 1. Jadi, XA, A-nya 1. Fungsinya karena ini kita hanya mengecek di nilai X dan 1 gitu aja ya, kita fungsinya sama persis. Nah, untuk pengerjaan limit jika dia nggak ada bentuk pecahan ya, ini langsung diisi aja X-nya. Jadi 2 kali 1 kuadrat min 1. Jadi sama kok hasilnya, sama. Berarti syarat 3-nya ini adalah ya kan limit X mendekati 1 Fx. Jadi Fx itu ya si ini ya, 2x kuadrat min x itu sama dengan F1. Nah, ini kan FA. Nah, ya, karena sama nilainya. Nih, 1 sama dengan 1. Istilahnya gitu. Jadi ini sama dengan ini. Ketemu ya. Berarti ini continue. Jadi nanti ditulis ya, kalau kita bentuk urean tuh tulis. Jadi continue di x sama dengan 1 ya. Loh, kalau nggak sama kok, ini 1 ini 2 ya, berarti discontinue di X sama dengan 1 itu tulisannya ya. Ini kalau ada contoh berikutnya adik-adik ya, ini ada fungsi di mana ini ada 2 ya istilahnya, X pangkat 3 dikurangi 8 dibagi X min 2 untuk X tidak sama dengan 2. Maksudnya apa kok X tidak sama dengan 2? Berarti ini nilai X-nya nggak boleh 2. Kalau yang contoh pertama nilai X-nya 1 boleh istilahnya ya. Nah, untuk yang nilai 12 ini untuk X sama dengan 2. Selidiki apakah continue di X sama dengan 2. Nah, gini ya. Ini adik-adik kalau batasnya dibagi 2 seperti ini, kalau contoh pertama kan batasnya hanya 1 di mana X sama dengan 1. Maksudnya ya
itu dengan fungsi yang sama, tapi nilai x-nya ya cuma satu, yaitu x dan 1 nilai fungsi x, nilai x-nya. Ya, kalau ini dibagi dua fungsi, jadi berbeda fungsi istilahnya ketika x-nya 2. Nah, selidiki apakah continue. Nah, gini ya. Yang pertama untuk FA, nah ini ya istilahnya F2, kita harus mencari fungsi yang batas x-nya ini yang nilainya ada sama dengan, kalau dibagi dua. Dengan dibagi dua nilai x yang sama dengan, sama tidak sama dengan. Kita harus mencari yang ada sama dengannya. Maksudnya kok, berarti fungsi yang kita gunakan yang angka 12. Nah, kalau nggak ada nilai x, ini nggak ada x-nya, nggak ada nilai variabel x, ya nilainya ya 12 langsung. Jadi F2 adalah 12. Jadi nggak ada yang diisi nilai x-nya, nggak ada. Karena nggak mengandung x, ya fungsi ini. Berarti kita udah dapat yang syarat 1 ya. Nah, untuk syarat 2, limit x mendekati 2. Nah, x mendekati 2 ya. Ini kita kalau jika limit, istilah kata limit sendiri itu sebenarnya ini x-nya ini istilah katanya adalah x mendekati 2. Jadi bukan nilainya pasti 2, malah bukan. Loh, kok yang pertama kok boleh yang limitnya diisi x-nya 1. Ya, itu karena jadi satu fungsi. Makanya kalau ada 2 gini, berarti kita harus milih. Ini artinya hanya x mendekati 2, ya, bukan nilai pasti 2, bukan. Berarti kita harus mencari nilai x yang tidak sama dengan ini. Jadi limitnya ini kita menggunakan fungsi yang atas. Nah, ya, kenapa kita menggunakan limitnya? Untuk fungsinya kita menggunakan yang atas, karena arti kata limit ini adalah x mendekati 2. Artinya nilai x-nya itu bukan pasti 2, tapi hanya mendekati. Gitu. Jadi mendekati, makanya nanti ada istilah limit kiri, limit kanan. Dari kiri, dari kanan mendekatinya. Jadi misalkan dari 1,9 mendekati 2, atau dari 2,000 mendekati angka 2. Kan dari kiri, dari kanan. Itu istilah limit kiri, limit kanan ya. Nah, untuk pengerjaan limit ya, jika fungsinya pecahan seperti ini, kalau kita bisa ini kita faktorkan ya. Nah, faktor daripada x pangkat 3 min 8, Koko tuliskan di sini dulu ya. Jadi A pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3, itu faktornya adalah A min B, A kuadrat ditambah AB tambah B kuadrat. Ini rumus ya, dihafal adik-adik ya. Ini kalau yang minus. Jika yang positif, ini rumusnya, ini adalah A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah, ini rumus untuk pemfaktoran derajat 3 ya. Ya, tapi ini untuk yang x sama angka langsung ya. Kalau misalkan ada yang mengandung nilai x, itu belajar di suku banyak, polinom untuk memfaktornya ya. Berarti ini yang atas Koko faktorkan dulu ya. Limit x mendekati 2. Kita faktornya gini. Berarti ini apa kok 8 ini? 8 ini adalah 2 pangkat 3. Koko tulis saja ya biar jelas ya. 2 pangkat 3 dibagi x min 2. Berarti ini hasilnya limit x mendekati 2, faktornya ini A min B. Jadi A-nya x, B-nya 2 gitu. Jadi nanti x min 2 dalam kurung A kuadrat. Jadi x-nya kan, A-nya kan x, berarti x kuadrat tambah AB. AB itu x kali 2. 2x tambah B kuadrat. 2 di kuadrat 4. Dibagi x min 2. Nah, ini kita coret ya. Nah, teori limit kan harus ada yang bisa dicoret kalau pecahan ya. Baru kita masukkan nilai x-nya. Ini hasilnya adalah 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4. 4 tambah 4 tambah 4. 12 ya ini. Nah, tuh dapat. Loh kok kalau kita dari awal langsung diisi aja x-nya 2 gimana? Loh, kalau kita isi 2 langsung kita coba ya. 2 pangkat 3 8 dikurangi 8 tuh 0. Dibagi 2 kurangi 2 0. 0 bagi 0 nggak ada. Maka kenapa limit itu harus kita faktorkan dulu supaya bisa dicoret, nanti dia menghasilkan sebuah nilai. Nah, itu teorinya limit pecahan ya. Jadi kalau diisi hasilnya 0 per 0 itu nggak boleh limit ya. Makanya harus dikerjakan dengan cara faktor. Berarti kita masuk ke langkah ketiga ya. Berarti kita lihat nilainya yang FA ini 12, nilai limit x mendekati A itu juga 12. Ini berarti artinya continue ya, nilainya sama. Jadi nanti yang ketiga berarti limit
X mendekati 2 Fx, atau kita tulis fungsinya aja ya, X pangkat 3 min 8 dibagi X min 2 itu sama dengan F2 ya, 12 sama dengan 12, berarti continue ya, berarti continue di X sama dengan 2. Ini misalkan adik-adik disuruh menggambar ya sama guru kalian, gambarkan, buktikan dengan selidiki cara grafik ya, ini bisa kita gambar ya. Nah, kita kalau yang syarat pertama ini nilainya angka 12, ini udah konstan, jadi kita nggak perlu mencari titik-titiknya ya, karena udah pasti 12. Nah, untuk yang ini nih kita buat, nah ini ambil yang fungsi ini ya, yang X kuadrat plus 2X plus 4 yang sudah kita coret nilai X nya. Jadi nanti kita gambar ini yang X kuadrat tambah 2X tambah 4 ya. Kita gambarnya cukup titik puncak aja ya, kita cari titik puncak, XP itu min B per 2A, ini rumusnya X puncak, kita cari titik puncak aja. Jadi min 2 dibagi 2 kali 1. Loh kok B itu yang mana? B itu depannya X, A itu depannya X kuadrat ya. Jadi A nya 1, B nya 2, C nya 4 gitu ya. Nah ini dapat min 2 bagi 2, min 1, dapat nih X puncak. Nah untuk Y puncak, kita isi aja X puncaknya min 1 ke dalam persamaan ini. Jadi min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 4. Ini hasilnya adalah 1 min 2 tambah 4. Jadi 5 kurangi 2, 3 ya. Dengan kata lain puncaknya nanti ini dapat ya, puncaknya adalah min 1,3 ya. Ini kita mulai masukkan ini ya, ini yang titik pertama dulu. Ini artinya kan yang syarat 1 nih ya, ini kan artinya nilai X nya 2, dapatnya nilai 12, berarti artinya ini berada di titik 2,12. Nah kita masukkan ini 1, 2, ini kok ambil kelipatan 3 aja ya, ini 3, 6, 9, 12. Loh kok skalanya nggak sama? Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa ya, skala sumbu X sumbu Y nya nggak sama. Nah ini dapat nih 2,12 ya. Ini untuk yang pertama, fungsi syarat pertama ya. Jadi dapat, ini berupa titik aja kok. Iya berupa titik. Kenapa? Karena ini udah pasti hanya berupa titik 2,12 karena X nya sama dengan 2. Jadi nggak boleh ngambil X lainnya lagi. Nah gitu. Nah yang ini puncaknya min 1,3. Nah ini min 1,3. Kita gambar ya, ini kurvanya ya. Jadi gini, ini kalau melengkung kemana kok? Kita lihat ini A. Ini A nya kan nilainya 1 ya. Jadi kita lihat, jika A nya positif, ini A nya kan 1 nih, nilai A nya ya. Jika fungsi kuadrat dengan A nya positif, itu gambarnya melengkung ke atas ya, buka ke atas istilahnya. Kurva membuka ke atas. Loh kok kalau A-nya negatif, berarti kurva membuka ke bawah. Berarti gambarnya nanti buka ke atas. Nah, buka ke atas ini kan nanti nyentuh sumbu Y. Kita mencari titik potong sumbu Y aja ya, supaya gambarnya agak bagus nih. Jadi titik potong kita lakukan yang berikutnya. Titik potong sumbu Y, di mana X-nya 0. Kita masukkan X-nya 0. Jadi 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 4. Hasilnya 4 ya. 0 tambah 0 tambah 4. Jadi titik potong sumbu Y nya 0,4. Jadi X nya 0, Y nya 4. Istilahnya gitu. Jadi nanti ini 4. Sini aja ya 4. Nah kita biar gampang melengkungnya, jadi jelas. Nah ini loh kok kalau X nya 2 apakah benar? Tadi kan juga benar ya. Jadi ketika dapat X nya 2, ini kita isi, dapatnya angka 12. Jadi dia juga nyentuh di 12. Jadi Y nya juga 12. Nah ini kita, kalau gambar kurva itu harus simetris ya. Nah kalau mau bagus ya pakai milimeter book ya gambarnya. Ini gambarnya terus kok, iya terus. Kenapa kok? Karena istilahnya dia ini kan syaratnya adalah X tidak boleh 2. Nah kita lihat syaratnya ini. Jadi artinya apa? Lengkungan kurvanya berarti ini istilahnya terus ngejos terus. Nah ini juga sama.
Ya, karena aku tidak pakai milimeter book, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Kita pokoknya intinya kurva lengkungannya ya. Nah, sekarang sebenarnya arti kata X tidak boleh 2. Begitu ini dapat limit X-nya 2, dapat nilai X, Y-nya ini 12, hasilnya 12. Harusnya ini bulatannya kosong. Nah, numpuk gini. Jadi ada bulat kosong. Bulat kosong ini artinya untuk yang tidak boleh 2 ya. Bulat kosong. Jadi 2,12 tapi bulat kosong. Loh kok yang ini kan X sama dengan 2, yang satu ya, 2,12 tapi bulatnya penuh. Nah, nanti adik-adik, ini yang kita sebut continue. Maksudnya aku ketika X-nya 2, Y-nya 12 untuk syarat 1. Untuk syarat 2, ketika X-nya 2, ya, Y-nya juga 12. Tapi memang kan tidak boleh. Makanya kita bulat kosong. Gitu. Tapi intinya, ini saling bersentuhan. Titik ketika X-nya 2. Intinya itu aja. Jadi dengan kata lain, dia continue, berlanjut. Nah, ini loh. Jadi istilahnya kalau jadi satu tuh namanya continue titiknya, ya. Kalau mecah, contohnya mecah gimana kok? Misalkan ini angka 10 ya, 10. Berarti titik ini adalah 2,10. 2,10 kan di bawahnya ini berarti nanti 10 di sinilah. Nah, kurvanya di sini gambarnya. Sret. Berarti nggak bersentuhan antara 2,12 sama 2,10. Misalkan ini aku ganti 10 ya. Nah, itu berarti discontinue karena tidak bersentuhan. Nah, ini kan pas ya bersentuhan ini, cuma satunya bulat kosong. Nah, ada guru-guru itu juga kalau kita bertemu bulat kosong dan bulat penuh ya, kita nggak usah gambar yang bulat kosongnya ya, jadi artinya langsung dipenuhin semua. Nah ini kok pertebal aja ya biar jelas. Jadi maksudnya ketika di 2,12 itu continue. Ini kalau ada contoh berikutnya adik-adik ya, fungsi fx ini yang ada dua fungsi lagi ya, setengah x tambah setengah jika x kurang sama dengan 1, 1 jika x lebih dari 1. Selidiki apakah continue di x sama dengan 1. Nah ini beda dengan soal yang kedua ya tadi ya, istilahnya ini ada tanda kecil besar ya, ada tanda pertidaksamaan. Nah kita cara kerjanya, yang pertama kita lakukan ya, F1 kan kita disuruh menyelidiki ketika X sama dengan 1 ya. F1 maka kita harus mencari F ini adalah yang ada sama dengannya seperti teori yang kedua tadi. Karena arti kata syarat pertama bahwa X-nya itu pasti harus nilai X yang kita selidiki. Maksudnya gitu. Jadi kalau kita buat menggunakan yang persamaan 2, ini X-nya malah nggak boleh 1, ya kan, lebih dari 1 artinya 1 nggak boleh. Nah, untuk yang syarat pertama, ini ada tanda sama dengan, berarti artinya di sini X boleh 1 ini. Maka syarat pertama kita menggunakan yang atas fungsinya. Jadi nanti setengah kali 1 tambah setengah, hasilnya 1. Nah, kenapa kita tidak menggunakan fungsi yang kedua? Karena yang kedua ini malah nggak boleh 1, karena nggak ada tanda sama dengan dalam pertidaksamaannya. Berarti kalau kita mendapat pertidaksamaan kecil besar batasnya, untuk menyelidiki syarat pertama kita harus mencari yang ada sama dengan nilai X-nya itu. Yang kedua ya, kita selidiki limitnya. Nah ini karena ada pertidaksamaan, kita menyelidikinya dengan cara limit kiri limit kanan ya. Maksudnya aku, jadi kita buat dua limit X ketika 1 minus, maksudnya 1 negatif ini ya kurang dari 1 ya, berarti kita harus mencari limit yang kurang dari 1. Yang kurang dari 1 ini, kalau ini kan lebih dari 1, berarti kita menggunakan fungsi yang atas, berarti setengah X tambah setengah ya. Jadi nanti hasilnya ini satunya diisi juga langsung aja, setengah kali 1 tambah setengah, hasilnya 1 ya, sama ini 1 1 ya, karena fungsinya kita gunakan yang sama ya. Tapi kalau bentuknya pecahan, jangan lupa difaktor, kita coret. Nanti kita lihat nilai X-nya sama, nilainya hasilnya sama enggak ya. Kalau bentuknya pecahan. Kalau enggak pecahan langsung diisi aja. Yang berikutnya kita mencari limit X ketika 1 plus ya. Maka ini. Jadi ini 1 ya. Karena enggak ada nilai X-nya, ya berarti hasilnya langsung 1 ini. Karena 1 plus itu artinya mencari yang lebih besar ya, positif ya. Jadi yang ada tanda besarnya gitu. Nah ini dapat, berarti ini 1 1 1 sama semua. Loh kok misalkan ini 1 terus ini 2 kok. Nah ini kita lihat syarat 3
harus dipenuhi semua, nilainya harus sama dengan semua. Kalau misalkan ada satu aja yang hasilnya nggak sama, berarti discontinue. Tapi ini kan sama semua, berarti ini continue ya. Jadi yang syarat 3 berarti adalah limit X mendekati 1 ya. Kita nulis 2 kali, 1 min setengah X tambah setengah sama dengan limit X mendekati 1 plus 1 sama dengan F1. Nah ini ya. Loh kok kalau misalkan ini sama, yang ini nggak sama, yang 1 plus, ya berarti nanti yang 1 plus kita taruh kanan sendiri aja. Jadi ini sama dengan ini tidak sama dengan ini, gitu ya. Tulisnya gitu aja. Berarti continue di X sama dengan 1. Ini jawabannya, karena sama semua. Nah kalau kita mau menggunakan gambar, bisa juga kita buat gambar ya. Nah untuk yang ini titiknya udah pasti 1,1 ini, karena dia nggak ada nilai X-nya ya. Nah untuk yang kedua, nah kita gambar yang fungsi ini aja ya, yang setengah X tambah setengah ini, kita gambar. Kita mulai yang pertama ini ya, kita buat gambar. Kita lihat ya, untuk syarat pertama, ini titiknya adalah X-nya 1, dapat hasilnya 1. Berarti ini 1,1 ya. Nah 1,1 kita buat ya, 1,1. Bulatannya penuh ya, karena syarat pertama itu pasti bulatannya penuh ya. Untuk yang kedua, ini kan berupa fungsi nih yang atas, setengah X tambah setengah ya. Maka kita mencarinya dengan titik bantu ya, karena ini bukan fungsi kuadrat, jadi kita nggak perlu nyari puncaknya. Jadi kita buat titik bantu, jadi istilahnya setengah X tambah setengah. Kita titik bantu ya. Ini X, ini Y. Nah kita lihat, ini hati-hati ya adik-adik. Kalau ada tanda kecil besar seperti ini ya, itu nggak seperti yang contoh sebelumnya. Kita tinggal gambar grafiknya keseluruhan kita gambar. Tapi kalau untuk ada tanda besar kecil seperti ini ya, ini adik-adik titik bantunya disesuaikan, titiknya disesuaikan. Jadi nggak boleh ngawur, jadi nggak perlu digambar semua fungsinya. Jadi gini, X kurang dari 1 sama dengan, berarti kita tulis ketika X-nya 1, kita juga harus ditulis titik bantunya. Jadi masukkan aja. Loh kan sudah ada hasilnya kok. Ketika X-nya 1, tadi dapat 1 kok hasilnya. Kita langsung aja. Jadi 1,1 ya. Terus kurang dari 1 itu 0 boleh. Jadi kan buat kita X-nya 0 juga. Jadi setengah kali 0, sini aja ya. Setengah kali 0 ditambah setengah. Ya, jadi maksudnya titik bantu tuh X-nya itu dimasukkan ke persamaannya ini ya. Masukkan aja ya. Jadi setengah kali 0 itu 0 tambah setengah, berarti hasilnya ini setengah ya. Itu istilah kata titik bantu, nilai X-nya diisi masuk ke persamaan. Loh kok aku boleh ndak pakai X-nya 2? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia minta kurang dari 1 fungsi ini ya. Jadi kita nggak boleh lebih dari 1, nggak boleh ya. 1 koma aja nggak boleh, yang boleh kurang dari. Kok 2 titik cukup? Ini 2 titik cukup ya. Kenapa? Karena ini bentuknya garis. Kalau garis cukup 2 titik lalu kita hubungkan. Nah ini ada 1,1. Bulatannya bulatannya penuh ya. Ngikuti tanda ini. Ini ada sama dengan nih. Berarti bulat penuh. Lalu 0, setengah. Sini aja ya setengah ini. Nah lalu kita buat garisnya. Tapi menghubungkannya, ini adik-adik nggak boleh ngejos ke sini ya. Maksudnya nggak boleh tembus ke sini, nggak boleh. Jadi harus ke arah kiri terus. Nah ini yang disebut limit kiri. Jadi maksudnya apa? Gambarnya itu ke arah kiri. Nah ini, karena kurang dari 1, kurang dari. Ya itu limit kiri maksudnya. Ya, ini Koko tulis aja. Kurang dari itu maksudnya kalau ada adik pahami di sekolah ada istilah kata limit kiri. Nah, yang ini limit kanan. Gitu ya maksudnya. Dah, ini dapat nih. Ini gambar garisnya untuk yang fungsi yang atas. Kita buat lagi ya. Jika X lebih dari 1, berarti ini nilainya 1. Nah, berarti kalau kita fungsinya itu hanya berupa nilai, ini hanya berupa nilai, dan dia minta syaratnya lebih dari, ya, berarti ini kan dapat ketika X-nya 1, nilainya kan 1. Nah, berarti tetap 1,1, berarti bulatannya kosong. Kenapa kok bulatan kosong? Ya, karena nggak ada sama dengan ini, yang untuk fungsi 2 limit ini. Ya, lalu
kita lihat ini sama dengan atau lebih besar. Nah, kalau sama dengan, itu teorinya seperti yang sebelumnya. Ini adik-adik ini mintanya kan X lebih dari 1. Berarti artinya apa? X lebih dari 1 kan bisa X-nya 2, X-nya 3, ya. Jadi maksudnya kalau misalkan Koko buat ini sendiri ya, Y sama dengan 1. Berarti kalau kita menggunakan titik bantu, ya, ini X, ini Y, X-nya 1, hasilnya ya 1, karena nggak ada nilai X tau di sini. Nah, ketika X-nya 2, X-nya 2 kan lebih dari 1 nih Koko mintanya. Ya hasilnya tetap 1 karena nggak ada nilai X-nya. Nah, ketika X-nya 3 Ko, ya tetap 1 dan seterusnya tetap 1. Ini yang disebut fungsi konstan ya. Dengan kata lain, X-nya 1, 1, X-nya 2, 1, X-nya 3, 1. Berarti yang kata lain, ini kalau kita gambar ke kanan terus ya. Jadi gambarnya langsung garis lurus saja ke kanan. Nah, nih dapat nih panah kanan ya, kasih panah ke kanan karena minta lebih besar. Kalau ini panah ke kiri karena minta lebih kecil ya. Loh kok bedanya sama yang contoh 2 tadi apa ya? Kalau contoh 2 tadi ini istilahnya contoh 2 kan X sama dengan 2, terus ini angka 12. Itu gambarnya cuma berupa titik, hanya berupa titik karena dia tidak ada istilah besar kecil, jadi langsung berupa titik. Nah gitu ya. Untuk yang contoh 2 tadi, perhatikan aja ya cara menggambarnya ya. Kapan kita membuat garis, kapan kita hanya titik gitu ya, kapan kita kurva ya. Perhatikan syarat-syarat X-nya ya. Ini gue udah kasih semua. Jadi kalau kurang dari, kasih panah kiri, lebih dari, kasih panah kanan ya. Sesuaikan titik bantunya dengan syarat yang diminta ya. Tapi kalau adik-adik langsung X sama dengan 1, ya berarti berupa titik. Kalau X tidak boleh sama dengan 1, berarti adik-adik gambarnya kurva utuh atau garis utuh. Jadi langsung digaris semua, seret. Artinya ketika di X sekian, kalau tidak sama dengan, berarti bulat kosong aja di titik itu. Gitu ya, kalau yang X tidak sama dengan. Nah, ini adik-adik gambarnya udah jadi ya. Kita lihat, ketika X-nya 1, ini kan minta continue di X1. Ketika X-nya 1, semua gambar yang Koko gambarkan ini, titiknya dapat hasilnya 1 semua. Jadi istilahnya ini jadi satu kesatuan. Berarti ini terbukti continue di X-nya 1 ini loh. Ya, ini adik-adik mungkin kalau mau yang bulat kosong mau ditebali seperti tadi jadi bulat penuh nggak masalah, nggak apa-apa. Tergantung guru kalian di sekolah ya. Ada yang minta dibiarkan dalam bulat penuh biar kelihatan bahwa itu kurva ada fungsi yang lebih besar, nggak ada sama dengannya gitu ya. Ini Koko ada contoh yang berikutnya ya. Nah sekarang ini 3 fungsi nih adik-adik. Semuanya ada 3 fungsi. Diminta 1 min X jika X kurang dari 0. 1 tambah X jika 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dengan 2. 2 min X jika X lebih dari 2. Jadi ada 3. Ini Koko minta kalau ada 3 seperti ini. Kita lihat ini X-nya ada yang 0 ada yang 2. Pasti perintah soalnya adalah selidiki apakah continue di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 ya. Nanti perintahnya 2 kali. Nah, kita lakukan yang pertama, kita selidiki di X sama dengan 0 dulu ya. Kita selidiki X sama dengan 0. Jadi kita kerja 2 kali syarat 3 ini, 3 syarat ini. Yang pertama yang 0 dulu. Jadi yang pertama ini syarat yang untuk X sama dengan 0. Ini berarti F0. Seperti tadi ya, cari yang ada nilai X sama dengan 0-nya jika batasnya kecil besar. Ini ada nih, X sama dengan 0. Berarti fungsinya kita gunakan yang ini, yang 1 tambah X. Ya. Jadi, 1, Koko tulis dulu aja, 1 tambah X aja ya. Biar paham milih yang mana, soalnya fungsinya ada 3. Nah, nanti kita tulis aja, berarti F0 adalah 1 tambah 0. Berarti F0 bernilai 1. Nah, ini dapat. Jadi, cari yang ada sama dengannya. Ya. Yang kedua, kita buat limit X mendekati 0 minus. Nah, 0 minus ini maksudnya yang kurang dari 0. Limit ketika X kurang dari 0. Nah, ini nih, kurang dari 0. Jadi kita gunakan ini, 1 min X. Ya. Kalau nggak ada pecahan langsung diisi aja ya. 1 min 0. Berarti hasilnya 1. Kita buat lagi. Limit X mendekati 0 positif. Kita cari yang lebih dari 0. Ini ya. X lebih dari 0. Loh kok ini kan juga X lebih dari 0. Ingat, kata mendekati itu yang paling dekat sama angka 0. Kalau ini kan lebih dari 2. Ya memang juga lebih dari 0. Tapi yang mendekati yang ini. Pokok yang ada tulisan angka 0-nya aja ya. Kan ini 0 plus.
ya. Jadi lebih dari 0. Nah, kita pakai yang ini. 1 tambah X. Berarti 1 tambah 0 hasilnya 1. Ternyata semua sama. 1, 1, 1. Berarti continue ini. Berarti syarat 3 adalah limit X mendekati 0 minus 1 min X sama dengan limit X mendekati 0 plus 1 plus X sama dengan F0, yaitu sama dengan 1. Tidak usah ya, gini aja. Berarti terbukti continue. Ini continue di X sama dengan 0. Nah, kita kerjakan lagi sekarang. Ketika X-nya 2. Kita buat ya. Ketika X-nya 2, kita buat lagi syarat pertama. Kita fx dulu ya, kita pilih aja dulu. Jadi artinya fx untuk yang X sama dengan 2, kita cari yang sama dengan 2 dulu. Yang ada sama dengannya. Nah ini. Loh kok ini enggak ada sama dengan. Yang ini ya. Berarti fungsinya yang 1 tambah X. Berarti kalau aku tanya F2, ya, maka hasilnya 1 tambah 2, jawabannya 3. Nah gitu ya. Untuk yang berikutnya, kita cek ini limit X mendekati 2 minus. Ya, 2 minus itu berarti yang kurang dari 2 ya. Nggak peduli ada sama dengan atau enggaknya. Yang penting kurang dari 2. Itu limit mendekati 2. Yang ini ya, ini ada X kurang dari 2. 1 tambah X, berarti 1 tambah 2, hasilnya 3. Lalu, limit X mendekati 2 positif. Berarti yang lebih dari 2, yang ini nih, 2 min X. Jadi 2 min X sama dengan 2 min 2, 0. Loh, ternyata syarat 2-nya ini ada yang nggak sama nih. Ini ada hasilnya 3, 3, ini hasilnya 0. Nggak sama ini. Berarti ini discontinue ya. Jadi nanti adik-adik nulisnya gini aja. Limit X mendekati 2 minus 1 tambah X sama dengan F2, tapi tidak sama dengan limit X mendekati 2 plus ya 2 min X. Nah ini berarti nanti ini discontinue. Jadi jawabannya ini discontinue di X sama dengan 2. Ini kita mulai gambar ya. Kita selidiki juga dengan cara grafik ya. Ini ada titik 0,1. 0,1. Ini bulat penuh ya. Untuk syarat yang X sama dengan 0 dulu. Ya. Jadi 0,1. Bulat penuh. Ya, 0,1. Ini udah dapat ya. Ini berarti 0,1 titiknya ya. Nah, ini 0,1 ya. Lalu ini kan berupa nilai ya. Ini istilahnya kurang dari 0, lebih dari 0. Berarti kita buat titik bantu ya. Kita buat di sini aja ya. Ini kok taruh sini semua. Jadi untuk yang ini dulu. Yang 1 min X yang kurang dari 0. Jadi ketika X kurang dari 0, ini yang 1 min X dulu ya. Yang Y sama dengan 1 min X. Ya, ini kurang dari 0. Kita buat titik bantu. Kurang dari 0, kita tetap isi 0-nya. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 1 kurangi 0. Berarti 1. Nah, kurang dari 0, berarti bisa min 1 ya. Jadi, min 1. Nah, berarti artinya, berarti 1 dikurangi min 1. 1 dikurangi min 1 itu kan min di min plus. Jadi, 1 tambah 1. Jadi 2. Nah, kita buat gambarnya ya. 0,1. Nah, ketemu. Ya, tapi ini mintanya yang kurang dari, berarti yang bulatannya kosong. Ini sebenarnya adik-adik mau di, ini berarti ketemu ya di satu titik ini. Nah, ini min 1,2. Min 1,2. Nah, ini kita gambar ya. Ini panah ke kiri ya, karena kurang dari 0. Ini masih terbukti continue ya, gambarnya nyambung sama titik tadi. Lalu yang ini yang lebih dari 0. Jadi lebih dari sama dengan ya istilahnya. Jadi X lebih dari sama dengan 0, maka fungsi Y-nya adalah yang 1 tambah X. Kita buat titik bantunya lagi. Ya, ini X, Y. Kita tetap 0-nya diisi tetap. Tapi nanti bulatannya penuh ya karena ada sama dengan. Jadi 1 tambah 0, 1.
lebih dari 1, kita ambil 1 aja ya. X-nya 1 gitu. 1 tambah 1 berarti 2. Nah, ini dapat nih. 0,1 berarti 0,1 ini bicaranya gini ya, Koko tulis aja ya, takutnya ada yang bingung cara nulis titiknya. 0,1 ini min 1,2. Ini titiknya 0,1, 1,2 ya. 0,1 tapi bulat penuh ya, karena ini Koko penuhin aja sekali ya. Nggak apa-apa kok sebenarnya. Jadi nggak perlu dibedain kosong penuh. Jadi kalau numpuk titiknya penuh kosong langsung aja dipenuhi nggak apa-apa ya. Terus ini ada 1,2. Ini 1,2. Nah. Ya. Nah, tapi adik-adik hati-hati nih. Ini minta yang grafik yang ini hanya untuk X 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Ya, berarti maksudnya berarti nanti gambarnya adik-adik ini cuma sampai 2 saja ya, sesuai syaratnya ini ya. Jadi ini gambarnya nggak boleh, misalkan ini adik-adik kan harusnya dipanah ini gambarnya kan ke atas terus, nah, gini kan harusnya terus kan. Nah, tapi karena ini untuk yang 1 tambah X dalam fungsi ini itu mintanya hanya 0 sampai 2, berarti adik-adik nggak boleh diteruskan. Berarti adik-adik ini harus ditambah lagi. Nah, ini Koko hapus saja ya. Ini Koko taruh bawahnya aja. Jadi nanti ditambah lagi. Nah, berarti ditambah apa kok? Kan mintanya kan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Berarti kita tambah X-nya 2. Masukkan. 1 tambah 2 berarti 3. Ya. Dengan kata lain, berarti dia minta 2,3 titiknya. Berarti ini 2,3. Nah, lalu bulatannya karena ini yang 2 ini ada sama dengannya, berarti ini bulatnya penuh. Tapi adik-adik tidak boleh diteruskan nih, gambarnya cukup segini aja. Nah, gitu ya. Jadi kalau adik-adik ada batasnya, ini dibatasi seperti 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Memang limitnya ini kan limit yang lebih dari 0. Tapi menurut fungsi 3 fungsi ini yang untuk yang 1 tambah X itu hanya diperbolehkan sampai angka X-nya 2. Jadi dengan kata lain, untuk yang lebih dari 0 ini hanya boleh sampai 2 X-nya ya. Jadi ini Koko tulis aja, ini karena syaratnya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Maka kita untuk titik bantunya kita tidak boleh melebihi X-nya 2, tidak boleh X-nya 3, X-nya 4 nggak boleh ya. Nah, maka gambarnya hanya sampai segini aja. Loh kok yang 2,3 bulatnya penuh? Ya, karena dia ada sama dengannya di sini. Loh kok kalau ini nggak ada sama dengan ya apa? 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2. Berarti ini bulat kosong. Nah, ini bulatannya kosong gitu ya. Karena ada sama dengan, berarti 2,3 ini bulat penuh. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini continue atau enggak ya. Yang penting ketika titik X-nya 0 aja sebenarnya. Jadi nggak peduli ini mau 2,3 atau apa, kita lihat ketika X-nya 0, apakah semua gambar ini menyatu di titik X-nya 0? Ya, maka itu yang kita sebut continue. Nah, gitu ya. Paham ya? Tapi untuk gambar yang 1 tambah X ini hati-hati. Batasnya ini dibatasi dengan syarat hanya boleh sampai 2. Jadi jangan dikasih panah ya. Kalau misalkan ini nggak ada seperti tadi, nah yang ini aja ya nanti ya. Ini kasih panah nanti kita. Ini kan harus lebih dari 2. Berarti semua X boleh. Berikutnya kita gambar yang X sama dengan 2 ya. Loh kok ini nanti jadi satu gambar kok? Ya, nanti kita ini gambarnya jadi satu semua. Jadi kita akan membuktikan bahwa benarkah dia continue di mana X-nya gitu ya. Nah, kita buat yang salah satunya dari X sama dengan 2. Ini udah jelas ya, untuk langkah 1 ini titiknya udah jelas. Jadi X-nya 2, hasilnya 3. Berarti titiknya 2,3. Nah, ini ya. Jadi 2,3. Ini sama ya. Ketemunya kan satu titik sama. Masih sama ya. Nah, untuk yang limit ini, limitnya kita gambar di sini. Ketika untuk yang kurang dari 2, ini kan 2 minus nih. Jadi X kurang dari 2. Nah, kita lihat fungsinya. Yang kurang dari 2 ini ada sama dengannya. Nah, kita buat ya. Titik bantu. Kurang dari 2 berarti 2. Ketika 2, masukkan aja 1 tambah 2, 3. Tapi kurang dari 2 kan 1. Berarti
1 tambah 1, ini kau tulis dulu fungsinya di sini aja ya, biar enak ya ngelihatnya. Jadi, kalau X-nya 2, 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. Ya otomatis sebenarnya gambarnya yang ini tadi sama ya. Ini kan 1,2, 2,3. Kan memang dalam satu gambar yang sama ini. Nah ini ya, kan fungsinya sama. Ini juga batasnya harus 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Berarti kita hanya boleh sampai 0. Nah, berarti naik 1 tambah 0 ya, 1. Ya, ini gambarnya ini. Sama kok. Jadi ini gambarnya sama dengan ini. Yang ini ya. Karena fungsi yang sama. Ya, ini 0 dan 2, ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang 2 positif ya, limit X mendekati 2 positif yang lebih dari 2. Jadi ini untuk yang X lebih dari 2, kita lihat ini nggak ada sama dengannya ya. Nggak pakai ya. Kita fungsinya aku tulis dulu. Y sama dengan 2 min X. Nah, kita buat ya. Ini X, ini Y. Ketika X-nya 2, tetap dicari kok. Tetap, cuma nanti bulatannya kosong. Walaupun nggak ada sama dengan. 2 min 2, 0. Ya, kita langsung dulu ya. Ketika X-nya 3, kan berarti lebih dari 2 kan 3, 4 gitu ya. 2 kurangi 3 min 1. Nah ini. Loh kok aku boleh 4 X-nya? Boleh nggak apa-apa. Mau diteruskan juga boleh. Cukup 2 titik aja cukup. Loh kok ini kok 3 titik? Karena ini ada batas. Batasnya seperti berapa sampai berapa. Itu harus dibuat semua. Kalau ada batas berapa sampai berapa. Tapi kalau kecil besar ya seperti ini cukup 2 titik aja nggak apa-apa. Terus nanti dikasih panah. Nah ini yang ini 2,0. 2,0 ini tidak ada sama dengan loh ya, yang X-nya 2, berarti bulatnya kosong. Bulatnya kosong. Biar jelas kosongnya ya. Nah, bulatnya kosong. Lalu 3, min 1. Nah, ini bulat penuh tapi. Loh kok yang ini kok bulat penuh sekarang? Karena lebih dari 2 berarti kan 3 boleh, 4 boleh, tapi 2-nya sendiri ini nggak boleh, gitu ya. Nah, ini tetap bulat penuh. Jadi yang bulat kosong atau bulat penuh itu cukup pas di titik X-nya saja. Pas di titik itu, bulat penuh kosong. Yang lainnya pasti penuh, ya. Gitu. Kita buat ini gambarnya. Ini kasih panah ke kanan ya. Kenapa? Karena minta X lebih dari 2. Ini ya. Ini kok kotaki aja. Ini fungsinya. Dah, gitu ya. Nah, kita lihat ini. Ketika X-nya 2, nah ini ternyata nggak nyambung ini. Yang ini kan 2,3 titiknya. Yang ini 2,0 titiknya. Nah, ini kelihatan ini. Nggak nyambung. Continue itu istilahnya kan berlanjut katanya. Ya. Maka disk ini terjadi discontinue ini. Nah, ini terbukti nih. Discontinue di X sama dengan 2. Berikutnya ya, contoh soal berikutnya ya. Fungsi ini min X min 2 jika X kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. 4X min X kuadrat jika 0 lebih kecil X lebih kecil 4. X min 4 jika X lebih besar sama dengan 4. Apakah continue di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4? Kita ngeceknya gitu. Kok kenapa harus 0 dan 4? Ya karena ini, lihat ini batasnya. 0 sama 4 X-nya ini yang diminta. Nah sekarang kita mulai kerja ya. Kita kerjakan ketika X 0 dulu. Yang ketika X-nya 0. Yang pertama ya, kita F0 ya. F0 berarti cari yang ada sama dengan 0-nya ini. Koko tulis dulu aja ya fungsi yang mana yang diminta seperti tadi. Nah, berarti nanti F0 adalah min 0 min 2 ya, X nya diisi 0 istilahnya. Berarti hasilnya min 2 karena min 0 itu 0 ya. Ini hasilnya min 2. Nah, yang berikutnya limit X mendekati 0 minus. Berarti kita cari yang fungsinya kurang ya, ada yang kurang dari 0 ini, kurang dari 0. Berarti min X min 2. Ini jawabannya min 0 kurangi 2, hasilnya min 2 ya. Ini masih sama. Yang berikutnya limit X mendekati 0 plus ya. Nah, kita ambil yang lebih dari 0. Ini ya, X lebih dari 0 nih. Fungsinya ini. 4X min X kuadrat. Berarti 4 kali 0 dikurangi 0 kuadrat. Ya. 4 kali 0, 0. Dikurangi 0 kuadrat berarti ini 0. Kok 0 itu nilai? Ya, 0 itu nilai ya. Yang bukan nilai itu 0 per 0. Ya, atau
tak hingga, bilangan dibagi 0 tuh juga bukan nilai ya. Ini nilai 0 ya, 0 masih nilai. Yang ketiga, berarti kita lihat ternyata ini min 2, ini min 2, ini 0. Ini nilainya beda sendiri hasilnya. Berarti discontinue ini. Berarti nanti saat tiganya adalah f limit x mendekati 0 minus min x min 2 sama dengan f0, tapi tidak sama dengan limit x mendekati 0 plus 4x min x kuadrat. Nah gitu ya, nggak sama. Berarti ini discontinue. Ini berarti discontinue di x sama dengan 0. Nah, berikutnya kita lakukan dulu ya. X sama dengan 4. X sama dengan 4 berarti kita buat lagi yang pertama. Fx-nya kita cari dulu yang ada sama dengan 4 ini ya. Ada sama dengan 4, x min 4. Nah, kita masukkan berarti F4 adalah 4 kurangi 4. Hasilnya 0 ya, F4-nya. Lalu kita lakukan lagi yang kedua. Limit x mendekati 4 minus. Katanya 4 minus. Berarti yang kurang dari 4. Yang ini ya. Jadi 4x min x kuadrat. Sama dengannya berarti 4 kali 4 kurangi 4 kuadrat. Berarti 16 kurangi 16, 0. Masih sama ya. Berikutnya adalah limit x mendekati 4 plus. 4 plus berarti yang lebih dari 4. Ini lebih dari 4. Jadi x min 4. Berarti 4 kurangi 4. Hasilnya 0 juga. Sama semua ya. Berarti continue ini. Jadi limit x mendekati 4 minus 4x min x kuadrat sama dengan limit x mendekati 4 plus x min 4 sama dengan f4. Ya, ini berarti continue ya. Nah, ini adik-adik, jadi nanti x-nya di 0 ini discontinue ya. Koko tulis di sini aja. Berarti ketika x0 ini discontinue. Ya, ketika x-nya 4 ini continue ya. Ini dapat continue. Ini Koko berikutnya mau gambar ya. Tapi Koko menggunakan cara, ini cara global istilahnya, Koko gambar langsung dulu semua. Nanti kita lihat titiknya begitu di gambarnya continue atau tidak continue-nya. Kita lihat. Jadi lebih enak mana, yang tadi atau yang ini, terserah adik-adik ya. Mungkin yang tadi itu cara yang formalnya. Nah yang ini Koko langsung aja. Kita gambar semua. Ya, apakah mana yang lebih mudah ya. Kita buat. Ini untuk yang x kurang sama dengan 0 ya. Ini fungsinya adalah y min x min 2. Nah ini kita buat dulu gambarnya ya. Langsung aja ini. Jadi kita nggak perlu ngelihat oh itu titik berapa itu nggak perlu dah. Langsung aja. Ini x, ini y. Ini kan kurang dari 0. Kita masukkan 0. Berarti y-nya min 0 kurangi 2. Berarti min 2. Nah gitu ya. Lalu kurang dari 0, masukkan lagi min 1. Ya, karena kurang dari 0. Masukkan aja. Min 1 berarti minus di min 1, 1 kurangi 2. Min 1 ya. Jadi ini maksudnya titik bantu tuh adik-adik maksudnya ya. X-nya di sin 0 gini ya. Jadi y sama dengan min 0, min 2. Berarti min 2. Y sama dengan X-nya min 1. Jadi min 1, min 2. Jadi 1 di min 2. Min 1 itu maksudnya cara menghitung titik bantu. Ini x-nya terserah, tapi harus ngikuti batasnya ini ya. Kurang dari 0 ya ikuti 0, min 1, min 2. Kok ini cukup 2 titik? Cukup, karena ini adalah fungsi garis ya. Nah, langsung kita gambar lagi untuk yang ini. 0 lebih kecil x lebih kecil 4. Maka fungsinya adalah y 4x min x kuadrat. Nah, kita langsung buat aja. Nah, kalau ada batas antara ya ini x ini y, kita harus buat semua 0, 1, 2, 3, 4 kita buat semua ya. Hati-hati ya, ini adik-adik, ini persoalan kuadrat loh ya, bukan pangkat 1. Kalau pangkat 1 enak garis, jadi ini kita harus buat semua kalau persoalan kuadrat ya. Kita buat ketika x-nya 0, ini aku tulis dulu ya. 4 kali 0 kurangi 0 kuadrat berarti 0. Ketika x-nya 1, 4 kali 1 min 1 kuadrat 3 ya, 4 kurangi 1. Ketika x-nya 2,
4 kali 2 kurangi 2 kuadrat. 8 kurangi 4 berarti 4. Ketika X-nya 3, 4 kali 3 kurangi 3 kuadrat. 12 kurangi 9, 3. Lagi ya, ini terakhir nih yang X-nya 4. Jadi Y sama dengan 4 kali 4 kurangi 4 kuadrat. 16 kurangi 16, 0. Ya, berarti ini hasilnya 1, 3, 2, 4. 3-nya 3, kalau 4-nya 0. Nah, untuk pasangan kuadrat, ini khusus ya, adik-adik harus tahu puncaknya juga. Seperti tadi ya. Tadi kan ada yang fungsi kuadrat, min B per 2A. B-nya itu yang depannya X. Berarti min 4 dibagi 2 kali, A itu depannya X kuadrat, nih min 1. Berarti min 4 bagi min 2. Berarti X puncaknya 2 ya. Nah, Y puncaknya, kita masukkan aja 2. 4 kali 2 min 2 kuadrat. 8 kurangi 4. 4 ya. Berarti ini dapat nih Koko. Puncaknya adalah 2,4. Nih dapat. Loh kok, apakah X-nya 2 itu memenuhi? Ini penting adik-adik. Kita lihat syaratnya. 2 ternyata termasuk. Berarti ada puncaknya ini. Loh kok kalau misalkan nih XP-nya ketemu 5. Kan tidak termasuk. Berarti tidak memenuhi kalau X-nya 5. Loh kok berarti nggak ada puncaknya? Nggak ada. Nanti kurvanya kalian tidak terlihat puncak di dalam gambar itu. Ya, hanya seperti kakinya aja. Ya, intinya gini. Ini berarti memenuhi. Nah, ini hati-hati nih. A-nya minus. Jika A-nya minus, berarti kurva itu buka ke bawah gini ya. Ke bawah. Ini dapat. Nah, nanti kita tinggal ngisi dah, tinggal gambar. Nah, sekarang yang terakhir nih ya. Jadi kita ini dengan teori gambar dulu semua, sesuaikan dengan syarat-syarat batasnya, gitu ya maksudnya. X lebih dari sama dengan 4. Maka Y sama dengan X min 4, kita masukkan ya. Ketika X-nya 4, kalau lebih dari 4 itu berarti 5 boleh ya. Ini Koko cukup 2 titik, karena hanya garis. Jadi Y sama dengan X-nya 4, 4 kurangi 4, 0, nih ya. Y sama dengan X-nya 5, 5 kurangi 4, 1. Jadi ini 0, ini 1. Ini kita mulai gambar satu-satu ya adik-adik. Kita gambar semua. Ini ada titik 0, min 2. Kau tulis dulu aja ya. 0, min 2. 0, min 2. Di sini ya. Kok bulatnya kosong atau penuh? Dilihat di sini. X-nya 0-nya ada sama dengan untuk fungsi yang ini. Berarti ini bulatnya penuh. Ya. Bulat penuh. Lalu min 1, min 1. Nah, min 1, min 1. Ini min 1, min 1 di sini ya. Nah, jadi yang penting itu sebenarnya bulat penuh kosong yang ketika nilai X-nya aja ya, yang sesuai batas syaratnya ini. Nah, ini minta kurang dari. Kurang dari itu berarti kan boleh semua. Berarti nanti dipanah. Ini gambarnya ada panah, tapi ke kiri ya. Kurang dari itu panah ke kiri. Nah, nih. Ya, berikutnya kita gambar ini. Ini Koko karena ini tulisannya mepet, nih Koko langsung gambar aja ya, tidak ditulis koordinatnya. Jadi 0,0 di sini ya. Nah, lihat dulu. Ini X-nya yang 0, yang fungsi ini fungsi ini nggak ada sama dengan, berarti bulatnya kosong. Bulat kosong. Loh kok ini boleh nggak dipenuhi? Kalau dia ini gabung sama yang penuh boleh. Kalau dia berdiri sendiri dia nggak gabung, berarti tetap bulat kosong ya, nggak boleh dipenuhi ya. Berarti ini discontinue ini. Nah, ini kelihatan. Memang kan ketika di X-nya 0 dia discontinue. Nah, itu maksudnya. Ini kan nggak nyambung, nggak jadi satu titik ini ketika X-nya 0 ya. Lalu 1,3 kita gambar terus tapi ini ya. 1,3 ini. Lalu 2,4. Nah, ini ya, 2,4. 3,3. 3,3. Ya. Lalu 4,0. Nah, 4,0-nya ini juga adik-adik harus lihat. Ini nggak ada sama dengan, berarti 4,0-nya bulat kosong. Nah, terus gambar kurvanya puncaknya di 2,4.
2,4 nih puncak kurva. Berarti nanti dia melengkung ke sini ya. Melengkung. Loh kok tahu melengkung ke bawah? Ini. Kalau A-nya minus dia melengkung ke bawah. Ya, jadi ini gambarnya gini. Nah, tapi hati-hati ya. Yang 4 ini bulatnya kosong juga. Yang 0 ini bulatnya juga kosong. Dah. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir nih. 4,0 ini ada sama dengan. Berarti bulatnya penuh kok. Ya, berarti ini penuh dan kosong. Ini adik-adik boleh penuhin aja nggak apa-apa. Langsung dipenuhin boleh, ndak dibiarkan seperti gambar endok ceplok nggak apa-apa lah ya. Ini ada lagi titik 5,1. Ya, 5,1. Nah, ini. Nah, karena ini bentuk garis, pangkat 1 X-nya, kita gambar garis aja. Panah ya, tapi kita kasih panah ke kanan. Loh kok kasih panah ke kanan? Karena dia istilahnya kan boleh terus lebih dari 4. Kalau ini nggak boleh kasih panah. Intinya yang berapa sampai berapa, ingetin ya adik-adik, nggak boleh dikasih panah. Tapi gambarnya hanya sampai itu aja. Nah ini udah jadi. Nah ini kelihatan nih, gini aja ya biar jelas ya. Ketika, ini Koko kasih, maksudnya biar paham ya. Jadi ketika X-nya 0, ini discontinue nih, nggak nyambung. Nah ketika X-nya 4, ternyata gambarnya nyambung. Nah gitu, ini Koko cuma petunjuk aja ya. Nanti kalau digambar di sekolah adik-adik jangan dikotai merah ya. Ini hanya biar jelas aja. Maksudnya kenapa disebut discontinue sama continue. Ya ini ya adik-adik udah terbukti ya. X-nya 0 discontinue, yang X-nya 4 berarti continue. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.